Hai, ketemu lagi di Pink Story lembar ketiga bersama saya Madelina Mutia dengan judul Caregiver tak hanya memberi, pasti dapat kembali. Tamu kita hari ini luar biasa. Dia anak muda yang penuh talenta, cerdas, dan pasti cantik. Keisha Kandau. Hai Keke. Hai Mbak. Saya biasa panggil dia Keke. Keke kita udah sering ketemu, tapi Ya. pasti teman-teman juga ingin dengar ceritanya Keke. Ya. Gimana sih latar belakang kamu? Terus juga pastinya journey Keke mendampingi Mama Bianca sebagai caregiver. Ya. Gimana Keke? Flashback lagi nih jadinya. Iya. Tahun 2021 itu di mana Mama terdiagnosis di tanggal 30 Agustus, di tanggal-tanggal aku ulang tahun itu padahal kan. 2 hari sebelum kamu, 2 hari setelah ulang tahun kamu kan. Terus akhirnya mesti melakukan tindakan dan segala hal yang nggak terbayangkan aku bisa melewati itu, dan Mama pun bisa melewati itu. Sekarang Mama bisa sembuh dan pulih kembali, tapi memang mesti melewati 8 kali kemoterapi, 18 kali target Herceptin, dan bolak-balik rumah sakit yang tektokan setiap 3 minggu ya kayaknya. Rumah sakit udah jadi sahabat atau tempat sekolah ya kalau teman-teman. Mondar-mandir ke sana ya. Tapi Keke waktu peristiwa itu, Keke sendiri masih kuliah, sudah kerja, terus ada adik-adik, kakak. Ya. Nah, pengen tahu lebih jauh tuh soal itu dulu, Keke. Jadi aku punya kakak dan aku punya adik. Bersyukur banget punya mereka juga ketika menjalani ini. Dan bersyukurnya juga mereka supportive banget gitu. Dan kebetulan saat itu aku baru keluar kerja. Jadi kamu udah kerja ya waktu itu? Iya, aku udah kerja. Lalu pas aku keluar kerja itu beberapa minggu kemudian Mama terdiagnosis kanker payudara. Dan memang pas itu kita langsung sepakat nih satu keluarga, yuk kita sama-sama support Mama secara emosional, secara apapun yang Mama butuhkan. We focus on what my mom needs dan apa yang dia butuhkan lah. Karena prioritas kita ya sedih, sangat sedih melihat seseorang yang kita kasihi, kita cintai ternyata merasakan satu hal yang she doesn't deserve to be. Ya kita kayak mungkin kemoterapi satu-satunya jalan untuk melewati ini. Dan memang pas liatin, karena aku kebetulan dapat privilege untuk melihat perjalanan Mama dari terdiagnosis, melihat Mama kemo dan menemani Mama di masuk ke CT scan itu kan mesti dalam radiasi. Itu pun aku ada di dalam ruangan itu. Jadi benar-benar perjalanannya aku benar ngerasain, walaupun aku cuma ngerasain seberapa ya, tapi ya paling 1-2% lah dari apa yang Mama rasain. Itu kamu dampingin bener dari awal ya. Tapi tadi menarik deh waktu kamu cerita bahwa waktu baru terdiagnosa, aku tuh nggak mendapatkan vibe bahwa ada kayak kekhawatiran. Tapi kamu malah tadi cerita sekeluarga tuh kamu malah semangat dampingin Mama. Itu gimana tuh? Momen itu tuh gimana sih? Karena kita kan pasti kalau terdiagnosis pasti langsung wow, gloomy gitu. Tapi kan kayaknya di kamu dan kakak dan adik beda nih. Beda karena kebetulan warriornya Mama. Karena Mama tuh penuh semangat dan happy banget gitu. Dan itu yang membuat kita jadi oke, warriornya aja semangat nih buat ngejalanin ini. Dan itu bangun energi dan vibes kita tuh jadinya semangat juga. Dan melewati hal ini, Mama pasti bisa. Dan every time Mama, bahkan aku ngeliat Mama down tuh jarang banget sih. Jadi selalu ngeliatnya Mama happy, selalu semangat. Nah, Mama aja semangat, kenapa kita nggak semangat? Jadi kalian malah semangat karena ngeliat mamanya semangat ya? Jadi dapetin energi, dapetin baterainya tuh dari Mama justru. Jadi makanya kita jadi sepakat untuk ayo kita sama-sama support Mama yuk gitu. Terus ada pengalaman yang aku juga lihat, kamu tuh sempat mengunduh video justru di momen awal Mama baru botak ya. Terus apa tuh yang kamu lakukan? Cerita deh. Sebenarnya banyak yang cerita, tapi aku juga pengen kamu berbagi di sini. Apa yang kamu lakukan waktu itu, Kay? Iya, jadi pas Mama, jadi tuh kondisinya Mama baru pasang chemo-port. Jadi di rumah sakit tuh ya mesti di rumah sakit 3 hari. Jadi pas selama di rumah sakit tuh udah rontok-rontok terus gitu karena efek kemoterapi. Ini kemoterapi yang pertama, lalu yang masuk ke kedua tapi dokter sarankan pakai chemo-port. Nah, itu tuh sepanjang rumah sakit tuh udah rontok yang
Mom kayaknya mesti dipotong deh gitu. Karena awal-awal mama nggak mau gitu, kayak udahlah biarin aja. Mama rambutnya panjang ya? Iya, rambutnya segini. Oh itu mama. Terus kayak apalagi lagi bagus-bagusnya gitu, dia lagi seneng sama rambutnya. Tapi ya pas rontok itu kita aku telepon ke Alita, dan mama juga bilang udah deh potong aja gitu. Ya udah, akhirnya di rumah kebetulan karena pandemi jadi ada cukuran rambut gitu kan. Jadi kita kayak udah deh mama, kita cukur sampai botak. Yang cukurin kamu sendiri? Cukurin Alita. Alita. Jadi minta Alita yang cukurin. Karena mau Alita tuh kayak apa ya, hairdresser kita lah di rumah. Dia tuh bisa potong rambut aku ya. Ini kayak pas kali ini Alita yang potong, tapi memang pas melihat proses itu ya, mama dipotong aku melihat kayak ke flashback aja sih apa yang udah dilewatin sebelumnya. Pas mama di minggu ulang tahunnya mesti hadepin kanker payudara, lalu pikirnya it's the end, maksudnya kayak udah selesai nih, nggak ada pengobatan karena udah mengangkat kedua payudara, I think it's enough gitu. Ternyata PA-nya mesti kemo, habis itu mesti Herceptin yang kayak biayanya cukup mahal, dan kebetulan saat itu kita nggak ada asuransi, jadi memang pribadi gitu semuanya, dan buat kita itu suatu hal yang beban yang besar gitu. Jadi ngelewatin hal itu, lalu kemoterapi pertama kali experience-nya, terus kayak ngeliat suster aja tuh pakai kayak APD, bajunya semuanya baju khusus pasien kemoterapi ya. Iya, dan aku kan pas sama proses kemo masuk aku cuma pegang mama pertama kali kan, karena itu kan, terus kayak ngeliat, ya ampun Mam, lihat deh, ini obat-obat akan masuk ke dalam badan mama, tapi suster yang biasa kasih aja mereka pakai APD yang lengkap gitu, dan kayak ayo kuat ya mama bisa gitu. Dan oh ya, keluar dari ruang operasi juga itu juga satu hal yang very moving for me ya, karena aku pokoknya nggak pernah ngerasain hal ini gitu, yang sangat campur aduk, sangat sedih, sangat senang juga mama bisa keluar dari meja operasi dengan aman. Tapi memang 45 menit itu ketika masuk kamar aku hanya berdua sama mama, nggak ada suster, nggak ada apa, dan itu mama cuma bilang sakit deh gitu, terus nembutin nama-nama yang dia pengen telepon gitu, dan itu nggak ada oksigen, belum ada oksigen dan painkillernya mungkin baru udah mulai bereaksi atau belum bereaksi nggak ngerti, tapi kesakitan, dan I don't know what to do gitu. Aku mesti ngapain, kayak aku cuma bisa samping mama, dan ketika ngelihat mama mesti kehilangan rambut, kayak ke flashback semua yang terjadi dan apapun yang aku rasain itu tuh, it feels so Mom, kayaknya untuk kehilangan rambut itu berat pasti buat mama. Aku pengen menjadi bagian dalam perjalanan ini yang membuat mama juga gak menyerah untuk jalanin ini, karena you know that I'll be here, dan we gonna do this together. Terus jadi aku buat akhir rambut. Kamu buat akhir rambut spontan banget ya, Ke? Spontan banget. Wow, terus mama langsung dong reaksinya pasti akan, ya aku juga surprise sih pasti. Aku juga nangis gitu ya. Aku kayak itu, that's those kind of feelings yang kayaknya I will never get from any other experience. Kayak you giving something to someone that you really love dengan hal yang mungkin kayak botak bareng kapan lagi. Sekarang kita bisa ketawa, tapi kebayang waktu momen itu terjadi, aku lihat waktu videonya aja udah wow, luar biasa. Kalian luar biasa. Ya, dan 2 hari kemudian aku ikut loving untuk itu pertama kali kita ketemu ya, akhirnya kamu baru benar-benar botak, mama juga udah botak kan waktu itu ya. Iya, itu waktu di co-working. Tapi memang perjalanan itu something that I will never exchange. Keke, jadi praktis kamu itu kan sebagai caregiver, family caregiver. Jadi memang membantu mama sebagai pasien kanker payudara dalam journey-nya mama menjalani semua terapi. Aku paham banget ini nggak mudah pasti. Jadi buat Keke setelah melewati semua ini, menurut Keke apa sih yang perlu disiapkan sebagai seorang caregiver? Paling penting tuh mindset buat kita as a caregiver. Mindset itu positif, itu penting banget. Karena be thankful, terus bersyukur sama situasi sekarang. Kayak you are enough untuk ngejalanin ini semua.
I know as a caregiver pasti akan merasa kayak, "Aduh, cukup nggak ya gue kasih ini, cukup nggak sih kasih ini, atau kayaknya aku nggak ngerti ini." When you don't know, just do research atau ngobrol sama survivors, atau kan momen-momen itu kan loving juga ada gitu ya. Memang banyak hal pertanyaan-pertanyaan kayak kata-kata dokter atau apa, do some research yang itu gonna reduce overthinking atau kayak negativity yang mungkin akan gain more negatif dalam diri kamu. Jadi positive mind tuh penting banget dalam proses caregiver ini. Dan gak gampang, tapi selalu berusaha kuatkan hati kamu untuk you gonna go through this, karena hal-hal yang kamu hadapi sekarang gak akan melebihi kekuatan kamu. It's in you gitu. Jadi don't merasa rendah atau merasa kayaknya aduh nggak bisa gitu. You can do it. Nah, ini menarik ya positif mindset, karena kebayang momen itu aja momen yang sangat emosional. Lalu aku juga pernah jadi pasien kan. Jadi dan biasanya memang buat kita pun akan sangat emosional. Dan kamu sendiri sebagai caregiver menghadapi situasi yang emosional, pasien yang juga emosional. Apalagi sih yang kamu lakukan untuk mengelola emosi kamu sendiri pada saat itu? Itu benar sih, memang pas perjalanan itu kan penuh dengan emosi karena kita sendiri pertama kali nih melihat seseorang yang kita kasih itu, kita cintai, tiba-tiba merasakan satu sakit yang luar biasa yang kita sendiri nggak bisa gantiin gitu kan. Pada saat-saat seperti itu ya aku berusaha untuk nggak nangis depan mama, itu yang pasti sih. Aku nggak sedih depan mama, tapi ada support system belakang aku, sahabat-sahabat aku, ada kakak sama adik aku yang kayak aduh gimana kalian deket banget juga ya? Iya, kayak kita telling the story. Karena kan pada saat itu aku juga di rumah sakit mesti sendiri karena pandemi. Jadi nggak bisa bertiga gitu nemenin atau gimana. Jadi setiap kali it feels heavy atau kayak ngerasa aduh emotional ini apa sih, nah coba mengartikan rasa yang kamu rasa. Nah ketika ngobrol sama orang, oh aku lagi rasa sedih karena mama ngerasa ini. Coba diartikulasikan aja, karena ya makanya self discovering kan, jadinya kayak ternyata emosi ini aku nggak pernah dapetin lagi untuk di tempat lain. Mungkin di pekerjaan aku contohnya dimarahin bos atau kayak kerjaan ini salah, itu beda banget rasanya sama di sini sama gitu, emosi-emosi yang selama kamu hadapin ini. Yang ada di sini bisa campur aduk dan mungkin menata itu dengan cara mengartikulasikan setiap emosi itu. Jadi apa yang kamu rasain tuh valid semuanya. Tapi coba untuk buka lagi aja nggak apa-apa, it's okay, untuk mungkin akan membuka satu hal yang kamu unknown gitu, kayak pasti abu-abu. Tapi it's okay, just one step at a time. Dari journey ini, menurut seorang Keke ya, kalau kamu tidak mengalami journey ini, apakah kamu masih akan menjadi Keke yang dalam bayangan kamu, kamu kan punya cita-cita nih, sebelum Mama ada journey dengan breast cancer, kamu kan punya cita-cita yang kamu akan mau ke sana, kamu mau ke situ gitu ya. Dengan ada journey ini mengubah seorang Keke kah, atau ada fase lain dalam hidup kamu kah yang kamu temui? Gimana tuh Keke? Itu fase ini adalah fase yang nggak akan aku gantikan juga. Aku nggak menyesal sama apapun yang terjadi di sini ya. Bahkan itu membuat aku ya satu hal yang aku belajar banyak banget tentang emosi diri, tentang diri aku sendiri gitu. Ternyata aku bisa loh mampu menyelewati ini, bisa loh ternyata sekuat ini, aku bisa sesabar ini, bisa melihat satu hal dari posisi yang lain. Karena kan biasanya orang-orang mungkin melihat ini kayak the end of life atau kayak udahlah there's no hope. Tapi aku malah bisa hope, bisa melihat pengharapan dalam perjalanan ini. Jadi bikin aku malahan bahwa wah ternyata aku bisa melihat diri aku yang berbeda ya. Berbeda. Oh, sama ini yang aku pengen bilang. Sebagai anak muda, there's so many ambition that we want in life. Dan ketika kita mencapai satu dream ini, it's like an achievement for me, for us gitu as a young people. Tapi aku belajar banget tentang nggak ada yang harus di dunia ini. Itu yang aku belajar banget di perjalanan. Jadi benar-benar self discovery tuh kayak. Iya. Nggak ada yang harus kok di umur segini mesti gini, di umur segini mesti ini. Karena aku lihat malahan banyak ya, satu sisi aku
mengalami spiritual journey juga menjalani ini. Jadi ternyata everything was provided kok, everything was so pas banget, sesuai dengan waktunya, dan akunya juga ready untuk melihat ini. Dan kayak wow, kayaknya kalau nggak pernah ngelewatin ini, aku nggak pernah melihat anugerah-anugerah ini yang in other universe I will always be a caregiver. Wow, makanya juga kamu passionnya kita banyak ngobrol. Saya banyak ngobrol sama Keke, dan jadi memang Keke sekarang support kita di Lovepink untuk komunitas caregiver di Lovepink ya. Thank you loh Ke. Terus ini juga ya satu hal yang aku penasaran, artinya gini, setelah selesai nih mama dengan journey-nya, apa yang mau kamu lakukan terus? Artinya gini ya, kan kemarin sempat stuck nih. Ya. Boleh dibilang rencana-rencana kamu terhenti selama 1,5 hampir 2 tahun ini gitu ya. Kamu akan menuju Keke yang dalam rencana kamu atau jadi berubah tuh Ke? Sebetulnya memang dari aku jadi caregiver aja itu I was never planned to be a caregiver dari awal. Tapi memang perjalanan ini aku lihat ya, bahkan ketika aku jadi caregiver pun kayak ternyata aku bisa jadi caregiver ya. Nggak pernah kebayang kan, jadi nemenin mama dan segala hal. Nah sekarang kayak buka lembar baru lagi. Oke, aku akan Keke seperti apa nih nextnya, dan jadi lebih excited sih for a new journey, buka lembaran baru, mungkin bahkan malah dream baru gitu, mimpi-mimpi yang dulu seharusnya umur segini dicentang nih, tapi sekarang nggak bisa dicentang dulu nih, terus ditunda. Dan karena harga yang dibayar yang kemarin itu besar banget, dan aku rasa kayaknya nggak bakal aku mau gantiin karena nilai iya, jadi nilai itu tuh sungguh besar, karena aku tahu ini bekal hidup aku untuk selanjutnya gitu, bukan untuk sekarang doang. Dan itu membuat aku jadi oke, kemarin something exciting for me, dan aku belajar banyak nilai hidup dan makna-makna hidup gitu. Dan sekarang apalagi nih yang aku pelajari, jadi lebih kayak oke, bagian aku as a caregiver it's done now. Mama udah continue living sekarang, udah bisa balik ke rutinitas dia. Jadi sekarang aku mencoba untuk buka lembaran baru lagi, dan it's something exciting for me, it's new beginning. Wow. Jadi kayak ternyata banyak hal yang baru kamu temukan justru setelah menjalani peran kamu sebagai caregiver ya. Banyak self discovery yang nggak terbayang sebelum kamu menjalani peran sebagai caregiver ini ya. Kesabaran, terus juga gimana kamu bisa staff ini, mengelola emosi, hidup lebih sehat pasti. Iya. Dan memang ya itu sih, ternyata awalnya kan juga it's something yang unknown ya, nggak tahu nih mau kemana, dan caregiver kayak ngapain ngurus ini ngurus itu, tapi ternyata bisa kok ngurusin dokumen, ngelola uang yang cukup banyak. Lalu aku juga bisa hadapin mama di fase hidup mama yang saat itu mungkin mood swing juga, dan segala hal efek samping dari kemo, dan aku bisa lewati itu, siapin makan mama. It's something yang aku nggak pernah. Kamu jadi kepala keluarga juga dong di rumah berarti. Ya, selama mama harus fokus di terapi. Iya, itu juga. Jadi seseorang yang selalu tempat aku curhat, aku ngobrol, aku nggak bisa curhatin dulu nih sekarang. Jadi tempat curhat aku ya kakak sama adik aku. Jadi pas perjalanan ternyata kita bisa jalanin bareng-bareng, dan ternyata ketika kita bareng-bareng lewatin, bisa kok ngelewatin ini semua. Dan ketika ada kesepakatan pasti ada hasil yang kepuasan tersendiri lah, melihat mama akhirnya sekarang bisa opening a new journey juga dengan Nah, mama punya pengalaman dengan kanker payudara. Omanya Keke juga survivor kanker payudara. Keke dan Alita adalah anak perempuannya mama. Gimana tuh kamu menghadapi situasi ini? Pasti ada kekhawatiran gitu ya. Tapi bagaimana kamu menyikapi ini? Ketika melihat, lihat di history gitu kan, kayaknya are you gonna be next gitu. Iya, tapi normal banget ya. Iya, jadi memang pastinya kan pasti banyak ketakutan dan segala hal. Tapi ya itu karena belajar dari yang kemarin ya. Ketika ketakutan itu datang, ketika hal-hal yang unknown itu yang nggak bisa kita kontrol itu datang, ternyata kita bisa pass through it. Jadi sekarang aku pikir, wah ternyata we have to take action dengan hal ini gitu. Kenapa nih? Gimana nih yang kita mesti lakukan?
seperti yang kita lakukan adalah dengan mengedukasi diri kita bahwa sadari dan sadari itu penting banget, dan penting juga untuk kita aware juga, kasih tahu ke teman-teman kita yang lain dengan cara ngasih tahu bahwa hey, check your breast sekarang. Ini geng kamu semua udah tahu ya. Sekarang sadari geng kamu udah. Iya. Pokoknya mereka udah lihat lah postingan aku selalu it's all about check your breast, dan karena you never know. Sekarang juga makin muda gitu yang terdiagnosis. Jadi kayaknya nggak menentukan umur juga. Jadi ya it's time to check your health juga. Meskipun memang secara data kan yang terdiagnosis kanker karena keturunan memang persentasenya kecil, tetapi memang tetap punya risiko yang tinggi kan. Jadi apa yang Keke lakukan sih udah tepat ya, bahwa nggak lupa sadari, jangan lupa juga teman-teman. Pola hidup juga sih, gaya hidup kita, dan ya punya waktu rutinitas yang baik. Apa yang berubah Ke dari pola hidup dengan adanya pengalaman mama ini? Apa yang signifikan berubah jadinya? Yang pasti sih lebih lihat apa yang kita makan sih. Itu aku makan tuh mesti ada sayur, buah ya sehari. Itu penting loh guys. Emang kamu gak doyan sayur sebelumnya? Aku doyan. Oke. Cuman selama ini makan sayur yang nggak ayo hari ini udah makan sayur belum gitu, nggak di piring gitu. Sekarang kayak oke, hari ini udah ada warna hijau belum di piring saya. Kayak gitu. Good. Dan kayak olahraga juga dulu tuh ya mungkin karena fokus kerja ya, jadi nggak mikirin olahraga. Jadi sekarang kalau udah mulai badan nggak enak, baru langsung olahraga gitu, jangan dibiarin. Gitu, paling itu hal-hal itu. Sama tidur, pola tidur tuh aku dulu bodo amat, tidur cuma 2 jam 3 jam, tetap jalanin aktivitas. Sekarang beda. Sekarang jadinya berusaha untuk stay 8, dan aku setelah jam 12 pengennya sih udah tidur ya. Tapi kadang ya masih berusaha. Jadi ya pelan-pelan, tapi pasti one step at a time lah. Itu dampak baik sebagai anak penyintas kanker payudara, dan apalagi kamu juga sebagai caregiver, punya journey sebagai caregiver ya. Memang akhirnya banyak hal baik yang ternyata kamu dapat dari situ. Iya, banyak banget. Keke, kan kita waktu itu ketemu nggak lama setelah mama terdiagnosis ya. Nah habis itu tuh mama masuk ke Love Pink tuh. Aku pengen tanya, Keke sebagai caregiver melihat ada perubahan yang signifikan nggak buat mama? Artinya gini, bagaimana Love Pink berperan dalam journey-nya mama tuh membawa dampak yang signifikan nggak ke mama? Aku pengen tahu dari kacamata seorang caregiver ngelihat mamanya yang join di Love Pink gimana sih? Jadi memang pas perjalanan ketemu Love Pink itu kan cukup jeda 2 bulan lah sebelum terdiagnosis ya. Sesudah terdiagnosis, maksud aku. Setelah itu baru ketemu nih Love Pink di bulan November. Dan memang beda kalau buat aku ya. Karena mama jadi lebih pede, lebih pedenya tuh maksudnya dokter suruh bilang dia cek lagi sama teman-teman di Love Pink. Terus oke kok ternyata jalanin ini we are in the good track kok. Jangan kan ya kita pasti merasa Mom, is it right untuk jalanin kemo sampai 8 kali atau 6 kali aja ya? Atau kayak pertimbangan-pertimbangan itu kan aku sebagai caregiver hanya bisa riset di Google gitu. Dan terbatas gitu kan. Tapi ketika ketemu Love Pink, survivor ini ada yang lagi ngalamin, ada yang udah lewatin juga. Dan ternyata mereka lebih banyak terekspos dengan satu disease ini gitu, yang membuat mama jadi teredukasi lagi gitu, dan merasa ya sebagai pasien kita juga mesti pintar kan, jangan sampai diarahkan sama dokter iya aja gitu. Dan ketika ini jadi merasa oke nih, sampai duduk manis nih di depan dokter, apa nih yang mau kita tanyain, itu yang mama udah sesiap itu. Dan kayak this is potential yang akan terjadi di depannya loh. Dan mama jadi lebih tahu kok yang mau dikerjain, dan ada beberapa opsi lain, gak cuma di opsi yang dokter kasih gitu. Selain itu juga support dari teman-teman di Love Pink, gak hanya mendapat support, tapi mama juga jadinya bisa support orang-orang yang baru terdiagnosis. Dan perjalanan itu yang membuat mama jadinya gimana ya, ketika kita disupport terus kita juga bisa memberikan
ke orang lain itu kayaknya buat mama jadi lebih semangat lagi. Jadi kayak oke, aku kemonya udah 3 kali nih, pengen update di grup Warrior, aku udah selesai gini. Jadi dia merasa jadi kayak ada support system, support group yang energi baiknya merangkulnya. muter terus ya. Iya, itu sih. Ada pesan untuk teman-teman sesama caregiver? Pesannya untuk teman-teman semua yang lagi berjuang, nemenin mama, nemenin tante, atau nemenin keluarga yang kita cintai, istri, mungkin peran kita akan berbeda ya kalau aku sebagai point of view anak. Caregiver yang saat ini mungkin lagi menjalankan perannya untuk bagian dalam hidup seorang warrior. Perjalanan yang gak mudah, tapi jangan lupa untuk luangin waktu buat diri sendiri. Pasti berat, banyak banget emosi yang akan kamu alami, banyak sekali pengorbanan yang akan dijalani. Tapi percayalah bahwa when we give with love, dengan cinta, dengan kasih, pasti akan bounce back ke diri kita satu energi yang kamu juga gak akan dapetin tempat lain. Tetap semangat, keep fighting, you are enough as a person. And last one, aku mau bilang thank you Loving, karena dari mama jadi warrior dan sekarang survivor, Loving tetap ada buat mama, dan I know it's very impactful buat mama juga, dan buat aku juga happy banget bisa ada di Loving untuk berjalan bersama. So thank you so much for supporting my mom. Thank you juga Keke for sharing. Sebagai caregiver bukan pengalaman yang mudah, bukan pengalaman yang ringan. Tapi ternyata faktanya sebagai caregiver juga banyak membawa hal baik dalam kehidupan seseorang. Terbukti Keke dalam pengalamannya sebagai caregiver, dia menemukan jati dirinya. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Bye.